Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Tia Anjani. Saya dari Prodi Pembangunan Sosial, mahasiswi Universitas Gunung Kidul semester 5. Di sini saya ingin mempresentasikan policy brief dengan judul tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunung Kidul yang diampu oleh Bapak dosen Rusman Rupinus Manik SEMA. Next. Jadi, kecelakaan lalu lintas itu menjadi permasalahan sosial serius, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Angka kecelakaan itu meningkat setiap tahunnya, dengan korban didominasi usia produktif. Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran, keselamatan, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Yang kedua, saya menyebutkan identifikasi masalah. Ada 7 identifikasi masalah di sini. Yang pertama yaitu tingginya pelanggaran lalu lintas, terutama oleh remaja dan usia produktif. Yang nomor 2, human error sebagai penyebab utama si kecelakaan tersebut ya. Yang ketiga, infrastruktur jalan dan penerangan yang belum memadai. Yang keempat, itu adalah penegakan hukum lalu lintas yang belum optimal dan merata. Yang kelima, kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas masih rendah. Yang keenam, edukasi keselamatan lalu lintas itu belum menyeluruh. Dan yang ketujuh, koordinasi antar instansi terkait belum maksimal. Next. Nah, di sini ada urgensi masalah. Jadi apa sih yang menyebabkan masalah itu? Nah, kecelakaan itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi ini mendesak pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam menekan angka kecelakaan. Berikut saya sajikan data kecelakaan. Nah, menurut data Polres Gunung Kidul tahun 2024, total kecelakaan kurang lebih mencapai 600 kasus. Nah, yang kedua, korban meninggal kurang lebih mencapai 80 orang. Dan luka berat kurang lebih 120 orang dan luka ringan sebanyak 400 orang, serta mayoritas korban itu merupakan pengendara motor usia 17 hingga 35 tahun. Next. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi solusi alternatif. Saya menyebutkan ada 5. Yang pertama yaitu penerapan penegakan hukum berbasis teknologi pada titik rawan kecelakaan. Nomor 2, pengendalian kecepatan melalui zona kecepatan dan marka kejut di jalur rawan. Nomor 3, perbaikan infrastruktur prioritas seperti penerangan jalan, rambu, dan guardrail. Yang keempat, yaitu edukasi keselamatan lalu lintas berbasis sekolah dan komunitas. Dan yang terakhir nomor 5, kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di sini selanjutnya ada analisis solusi alternatif. Yang pertama yaitu penegakan hukum berbasis teknologi. Yang kedua, efektif menekan pelanggaran secara konsisten, namun membutuhkan biaya awal dan kesiapan infrastruktur. Nomor 3, pengendalian kecepatan berkendaraan. Nomor 4, langsung menurunkan risiko kecelakaan fatal, tetapi memerlukan pengawasan berkelanjutan. Nomor 5, perbaikan infrastruktur jalan. Nomor 6, meningkatkan keselamatan fisik pengguna jalan, namun membutuhkan anggaran besar dan waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir nomor 7, edukasi keselamatan berlalu lintas. Next. Selanjutnya, solusi terpilih. Jadi, yang pertama yaitu
penegakan hukum berbasis teknologi di titik rawan kecelakaan. Nomor 2, pengendalian kecepatan kendaraan melalui zona kecepatan dan marka kejut. Nomor 3, perbaikan infrastruktur jalan prioritas seperti penerangan, rambu, guardrail. Dan yang keempat, edukasi keselamatan berlalu lintas berbasis sekolah dan komunitas. Dan yang nomor 5, kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada implementasi solusi terpilih. Yang pertama yaitu pemasangan ETLE pada persimpangan dan jalur rawan kecelakaan. Yang kedua, penetapan dan penegakan zona batas kecepatan di wilayah rawan. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap berdasarkan titik black spot. Dan yang keempat, pelaksanaan edukasi keselamatan lalu lintas di sektor sekolah dan komunitas. Dan yang terakhir nomor 5, pembentukan tim koordinasi lintas sektor seperti polisi, dinas perhubungan, Pemda, dan masyarakat. Next. Nah, di sini ada dampak dari kasus ini tuh apa saja sih? Ada 3 dampak. Dari dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak terhadap pembangunan. Yang pertama, dampak sosial. Apa saja sih? Nah, yang pertama, menyebabkan trauma mendalam bagi korban dan keluarga. Kedua, menurunkan rasa aman masyarakat di jalan raya. Dan yang ketiga, menambah beban sosial karena kehilangan tulang punggung keluarga. Lanjut, dampak nomor 2, apa saja sih? Yang pertama, kerugian material akibat kerusakan kendaraan. Kedua, biaya pengobatan dan pemulihan korban. Dan yang ketiga, menurunnya produktivitas kerja masyarakat. Lanjut, ada yang nomor 3, yaitu dampak terhadap pembangunan. Nah, dampak terhadap pembangunan apa saja sih? Yang pertama yaitu angka kecelakaan tinggi berpotensi menghambat pembangunan sosial ekonomi daerah. Karena apa? Karena meningkatnya beban sosial, biaya kesehatan, dan menurunnya tenaga kerja produktif. Next, peran pemerintah daerah. Apa saja sih? Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Perhubungan dan Kepolisian telah melakukan 1. Sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah dan masyarakat. Kedua, pemasangan rambu serta lampu peringatan di jalur rawan. Dan yang ketiga, patroli bersama Satlantas dan masyarakat desa. Lanjut, upaya SOS nasional. Nah, Kementerian Perhubungan mendorong program Zero Accidents dengan prinsip kolaborasi lintas sektor. Gunung Kidul menjadi salah satu daerah prioritas edukasi keselamatan lalu lintas daerah istimewa Yogyakarta. Next, keterlibatan masyarakat. Apa saja sih? Yang pertama yaitu menjadi pelopor keselamatan jalan. Yang kedua, membentuk komunitas sadar lalu lintas di tingkat padukuhan. Yang ketiga, memberikan edukasi pada anak dan remaja tentang pentingnya disiplin di jalan. Nah, selanjutnya, kondisi di lapangan. Yang pertama, banyak pengendara tidak menggunakan helm. Yang kedua, masih ditemukan kendaraan tanpa kelengkapan surat. Dan yang ketiga, jalan sempit dan berlubang di jalur Wonosari Semanung menjadi titik rawan kecelakaan. Next, monitoring dan evaluasi. Yang pertama, pemantauan penurunan jumlah kecelakaan dan pelanggaran secara berkala. Yang kedua, evaluasi efektivitas ETLE dan patroli setiap 3-6 bulan. Yang ketiga, pengawasan kondisi infrastruktur jalan secara rutin. Yang keempat, survei kepatuhan dan kesadaran masyarakat pengguna jalan. Yang kelima, pelaporan dan perbaikan kebijakan berdasarkan evaluasi. Next. Nah, ini
alat analisis apa sih yang digunakan? Nah, dalam menganalisis permasalahan tingginya angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, digunakan beberapa alat analisis yang saling melengkapi. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam upaya penanganan kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat diketahui posisi kebijakan yang sedang berjalan. Selanjutnya, analisis stakeholder. Nah, analisis ini digunakan untuk memetakan peran dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dinas perhubungan, serta masyarakat guna memastikan adanya kolaborasi yang efektif. Next. Nah, di sini ada teori sosiologi yang digunakan. Yang pertama yaitu teori masalah sosial. Menurut Surjono Soekanto, masalah sosial muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai dan norma dengan realitas sosial. Kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai masalah sosial karena menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, serta keresahan masyarakat. Nah, yang kedua, ada teori kontrol sosial. Berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi, perilaku menyimpang terjadi ketika kontrol sosial dalam masyarakat melemah. Dalam konteks lalu lintas, rendahnya kepatuhan terhadap aturan disebabkan oleh lemahnya pengawasan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selanjutnya ada nomor 3, teori fungsionalisme struktural. Menurut Talcott Parons, masyarakat akan berjalan stabil apabila setiap sistem sosial menjalankan fungsinya dengan baik. Kecelakaan lalu lintas mencerminkan adanya disfungsi sosial karena sistem transportasi, penegak hukum, dan kesadaran masyarakat belum berjalan optimal. Kondisi ini mengganggu keseimbangan sosial dan berdampak pada pembangunan daerah. Next, rekomendasi kebijakan. Pertama, peningkatan penegakan hukum dan patroli di titik rawan. Kedua, perbaikan dan pelebaran jalan dengan prioritas keselamatan. Yang ketiga, edukasi keselamatan di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, kolaborasi dinas perhubungan, kepolisian, dan komunitas lokal untuk sosialisasi rutin. Yang kelima, pemasangan CCTV atau kamera tilang di jalur utama. Next, bentuk dukungan keluarga dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas. Pertama, dukungan edukatif. Keluarga berperan memberikan pendidikan keselamatan berlalu lintas sejak dini, seperti mengajarkan penggunaan helm, kepatuhan terhadap terhalang rambu lalu lintas, dan etika dalam berbicara. Kedua, dukungan pengawasan. Orang tua melakukan pengawasan terhadap perilaku berkendara anggota keluarga, terutama remaja, termasuk memastikan kepemilikan SIM dan melarang berkendara di bawah umur. Ketiga, dukungan normatif. Keluarga menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari norma kehidupan sehari-hari, sehingga kepatuhan berlalu lintas menjadi kebiasaan bukan paksaan. Dan yang nomor 4, dukungan emosional. Dukungan emosional dari keluarga membantu mengurangi perilaku berkendara agresif akibat emosi tidak stabil, stres, atau tekanan sosial. Next, kesimpulan dan penutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunung Kidul disebabkan oleh faktor perilaku, sarana, dan kebijakan. Upaya bersama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran keselamatan. Dari saya, keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersama wujudkan Gunung Kidul tertib lalu lintas.
Terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya dalam saya mempresentasikan hasil Police Brief, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.